Bapak Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-26. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, bacaan pertama diambil dari nubuat Yeskiel bab 18 ayat 25 sampai 28. Bacaan yang kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tema permenungan kita pada hari ini yakni perubahan dimulai dari diriku sendiri, karena Kristus mengubah sukacitaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita mendengar ada orang yang mengatakan demikian. Inilah garis hidup saya. Tuhan sudah gariskan kehidupan saya seperti ini, sehingga tidak bisa lagi untuk menjadi lebih baik. Hidup kita itu seperti sedang memegang penggaris. Kitalah yang mengendalikan kehidupan kita sendiri. Apakah membiarkan garis yang miring dan tak beraturan ini tetap ada, ataukah menghapus garis yang miring itu, kemudian menggarisnya kembali agar terlihat lurus dan bagus? Jadi baik dan buruk kita yang kendalikan. Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk mengubah hidup ini menjadi lebih baik. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat manusia, bukan yang terburuk. Dalam bacaan hari ini, kita mendengar bagaimana penginjil Matius menulis sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengenai sikap dua orang anak yang diminta oleh bapaknya untuk bekerja ke kebun anggurnya. Anak yang pertama, ketika diminta untuk pergi bekerja, ia mengatakan, "Baik Bapak," tetapi kemudian tidak pergi. Anak yang kedua, dia mengatakan tidak mau, tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Kedua-duanya sedang memainkan peran yang sama, yakni berpura-pura. Berpura-pura mengatakan ya dan berpura-pura mengatakan tidak. Tetapi yang menarik bahwa penginjil Matius tidak menempatkan kedua-duanya berada dalam disposisi yang sama. Ia menempatkan yang satu sebagai contoh bahwa di balik kepura-puraan terselip sebuah perubahan, yakni perubahan dari dalam diri yang dilandasi sikap penyesalan. Sikap anak yang kedua mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya perubahan itu dimulai dari dalam diri kita. Ketika kita sadar dan menyesali, lalu ingin untuk berubah, maka otomatis hidup kita pun akan berubah. Perubahan hanya bisa ada jika dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ada banyak nasihat, pesan motivasi dan lain sebagainya yang sudah kita baca, kita dengarkan. Tetapi jika itu hanyalah suatu wacana tanpa kita jalankan, maka perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Bacaan pertama dari nubuat Yeskiel juga mengingatkan kita tentang arti perubahan itu, bahwa perubahan itu sifatnya menyelamatkan. Perubahan itu sifatnya menyelamatkan. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Maka jika kita tidak mau bertobat, tidak mau berubah, maka hidup kita terus diliputi dengan rasa bersalah, bahkan ketakutan. Bapak Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, sebagai orang beriman kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berubah. Tuhan memberikan kita kemampuan
untuk melihat diri kita, untuk terus belajar mengikuti Kristus yang selalu mengosongkan dirinya, yang merendahkan dirinya, dan menjadi sama seperti manusia, supaya kita pun ikut diselamatkan. Kristus yang tersalib menjadi jaminan bagi kita bahwa untuk menjadi orang yang terselamatkan perlu mengambil jalan yang berbeda, meninggalkan kebiasaan buruk kita, meninggalkan kebiasaan yang membuat kita nyaman berada dalam kesalahan, dan belajar untuk hidup sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Maka sempurnalah sukacita kita bersama Kristus, dan kita pun menjadi orang yang merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada orang yang bisa berubah jika tidak dimulai dari dirinya sendiri. Lihatlah diri kita sendiri, ubahlah hidup kita sendiri, dan tetaplah berpegang pada ajaran iman kita pada Kristus yang memberikan penghiburan kasih, persekutuan, dan belas kasih-Nya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua sekarang dan selama.